Kali ini, anime yang mau kita bahas berjudul Seven Ghosts. Anime ini bercerita tentang Taito Clan yang diperlakukan tidak baik saat masih kecil. Dia tidak memiliki banyak teman. Satu-satunya orang yang mau berteman dengannya adalah Mikage. Suatu hari, Taito tengah menghadapi ujian terakhirnya untuk masuk militer. Taito yang amnesia dan merupakan budak sering menjadi bahan cemoohan rekan-rekannya di akademi. Tapi hebatnya, Taito memiliki kemampuan tempur dan skillnya sangat di luar nalar. Dari sekian banyak orang yang mencemooh Taito karena masa lalunya sebagai budak, hanyalah Mikage yang bersikap baik kepadanya. Mikage pula lah yang menjadi partner Taito dalam ujian kemiliteran. Meskipun kemampuan tempur Taito tinggi, namun ia memiliki kelemahan, yaitu terlalu baik. Hal itu dibuktikan kala ia tidak bisa membunuh tahanan yang menjadi bahan ujian para calon militer di kerajaan Barsberg. Nah, Taito yang tidak punya ingatan apapun selain dulu menjadi budak sering mengalami mimpi-mimpi yang merupakan kenangan masa lalunya sebagai menjadi budak. Dan kenangan masa lalu tersebut menjadi semakin kuat kala ia bertemu dengan Komandan Ayanami. Ia adalah pemimpin Black Hawk. Kemudian ia menyerangnya tanpa sadar. Atas tindakannya tersebut, Taito dijatuhi hukuman mati. Mikage yang mengetahui hal itu pun langsung menyelamatkan Taito dan membantunya kabur. Meskipun pada akhirnya Mikage ditangkap karena tuduhan menyelamatkan tahanan. Taito yang kabur dari kerajaan Barsberg sampai ke Zone of God, distrik ke-7 dari kerajaan Barsberg. Oke lah, kagak usah bertele-tele lagi cuy, langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Tapi biar nonton kalian lebih nyaman, pasang dulu headset kalian, lupakan drama-drama kehidupan. Siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekibrot. Taito Clan dan Mikage adalah seseorang siswa di Akademi Militer Kerajaan Barsberg. Dulunya Taito adalah seorang budak petarung sebelum diadopsi oleh keluarga Miroku. Karena memiliki masa lalu yang berbeda dengan beberapa murid di akademi tersebut, Suri Owak yang merupakan putri dari Field Marshal Wakaba Owak pun kerap mengintimidasinya. Pada suatu hari, para siswa dikumpulkan di ruang pertemuan untuk pengarahan ujian terakhir, dan bagi siapapun yang berhasil lolos akan ditempatkan di benteng Horberg sebagai kesatria Elliot. Setelah pengarahan selesai, Taito dan Mikage pergi latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Di hari ujian, Taito dan Mikage ternyata satu kelompok dengan Suri dan komplotannya. Dalam ujian tersebut, mereka diharuskan membunuh troll raksasa dan tidak boleh meninggalkan rekan satu timnya. Dua orang teman Suri merasa tidak perlu khawatir karena yakin Suri akan menghabisi troll tersebut tanpa kesulitan. Namun saat pertarungan dimulai, Suri malah ketakutan dan meminta tolong. Akhirnya Taito lah yang beraksi dan berhasil membuat troll menyerah. Karena Taito menolak membunuh troll, Miroku memberitahu ujian yang belum bisa dianggap selesai. Kepala petugas Ayanami pun masuk ke arena dan menghabisi troll dalam sekejap. Ia mengklaim Taito terlalu lemah. Keesokan harinya, saat menyerahkan laporannya kepada petugas, Taito secara tidak sengaja mendengar pembicaraan Ayanami, di mana dirinya menemukan rahasia kelam tentang masa lalu yang tidak dapat diingatnya. Dalam ingatan tersebut, Taito mengetahui Ayanami lah orang yang membunuh ayahnya. Tanpa pikir panjang, Taito langsung menerobos ruangan tersebut dan mencoba membunuh Ayanami. Namun dirinya dihentikan dan dijebloskan ke penjara. Beberapa petugas menggeledah kamar Taito untuk menemukan alasan penyerangan. Mikage yang menyadari Taito dalam bahaya memutuskan pergi menyelamatkannya. Namun sesampainya di penjara, ia menemukan Taito yang telah menjatuhkan beberapa penjaga dan berniat kabur. Tidak ingin membiarkan Taito kesulitan seorang diri, Mikage pun langsung membawanya berlari. Tetapi pergerakan mereka diketahui oleh pengawal lain. Akhirnya Taito berpura-pura menyandra Mikage dan memberikan peringatan kepada pengawal yang mencoba menghentikannya untuk tidak mendekat. Taito meminta maaf karena dirinya tidak bisa melibatkan Mikage di dalam masalahnya. Ia kemudian melompat menaiki Hawkzell yang sudah disiapkan Mikage dan melarikan diri. Hawkzell yang dikendarai Taito jatuh dan menabrak pria bernama Frau, yang kemudian membawanya ke gereja yang ada di distrik 7. Frau bersama dua temannya yang bernama Labrador dan Castor yang mengizinkan Taito tetap berada di sana begitu mengetahui dia adalah mantan budak. Malam harinya saat mencoba keluar dari kamar, Taito jatuh pingsan saat mengingat potongan ingatannya. Tiga biarawati yang bernama Athena, Rosalie, dan Libel yang membawanya ke ranjang merawat Taito. Pagi harinya saat terbangun dan keluar dari kamar, Taito merasa tempat itu tidak asing. Ia mendengar orang-orang berkerumun membicarakan Seven Ghosts yang telah mengangkat kutukan Valorant pada seorang gadis.
Setelahnya Taito pergi ke perpus untuk mencari tahu apa yang terjadi pada perang 100 tahun yang lalu yang menewaskan ayahnya. Ia kemudian mendengar cerita dari Castor tentang kerajaan Rax yang mengkhianati kesepakatan dari kerajaan Rasburg. Taito meragukan cerita yang didengarnya sehingga dirinya memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang keberadaan kerajaan Rax. Saat berjalan keluar dari perpus, Taito melihat patung yang sangat tinggi. Athena memberitahu patung Zehel yang merupakan salah satu dari penjara gereja. Gadis biarawati itu kemudian menceritakan tentang Seven Ghosts yang disebut sebagai utusan Tuhan untuk mengalahkan dewa kematian Verloren yang menebar kejahatan di bumi. Ia dibawa ke ruangan dan melihat anggota Seven Ghosts selain Castor, Frau, dan Labrador. Sementara itu di akademi, Mikage diinterogasi oleh Ayanami dan ditanya apakah dia membantu Taito melarikan diri. Ketika Mikage menolak menjawab, Ayanami memberinya pilihan menyelamatkan keluarganya atau menyelamatkan Taito. Taito memutuskan untuk meninggalkan gereja dan pergi ke benteng Holberg untuk menyelamatkan Mikage. Setelah upaya pelarian pertamanya dihentikan oleh Frau, dia menemukan seorang laki-laki tua yang berbicara tentang istrinya yang telah meninggal. Laki-laki itu memberitahu seseorang yang dapat mengabulkan permintaan Taito dan menyuruhnya datang di tengah malam. Taito memutuskan untuk pergi pada malam hari, tetapi Frau muncul. Taito marah dengan komentar Frau dan menyerangnya menggunakan Zyphon miliknya. Namun, Frau dengan mudah mengalahkan Taito dan selama pertarungan, Castor menyadari Taito adalah anggota akademi militer. Setelah bangun, Taito mempertimbangkan ucapan lelaki tua dan memutuskan pergi ke halaman setelah mendengarkan bel tengah malam. Frau menyadari ada yang tidak beres dan pergi ke halaman juga. Sementara itu di benteng Holberg, Mikage masih belum bisa memutuskan siapa yang harus diselamatkan, Taito atau Sandra perempuannya. Taito Clan bertemu dengan Pak Tua dan memberitahunya keinginan untuk melihat sahabatnya Mikage. Pak Tua itu setuju mengabulkan keinginan Taito dengan imbalan jiwanya. Pak Tua meletakkan simbol di dada Taito, sementara Taito mulai melihat Mikage. Namun tiba-tiba, apa yang dilihatnya pecah berkeping-keping dan Frau Labrador serta Castor muncul di hadapannya. Frau meminta Taito tidak membiarkan hatinya ditelan kegelapan. Pak Tua itu memunculkan sayap tulang dan ingin membawa Taito. Namun karena Frau tidak mengizinkannya, pertarungan pun tidak terelakkan. Frau menyerang Pak Tua dan menyadari jiwa manusia tersebut telah diambil oleh Kor. Dibutuhkan upaya gabungan dari Castor dan Frau yang akhirnya berhasil membebaskan jiwa Pak Tua tersebut. Menyadari Taito yang tidak mengetahui tentang Kor, Castor memberitahu jiwa Pak Tua itu telah diambil oleh Kor yang merupakan utusan pembawa jiwa dalam kegelapan. Sementara Castor dan Labrador membawa Pak Tua itu untuk beristirahat di gereja. Frau membawa Taito kembali ke kamar. Frau menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan tanda Kor di dada Taito dan menyuruhnya untuk beristirahat. Di tempat yang berbeda, Miroku menanyakan perkembangan pencarian Taito. Ayanami meyakinkan bahwa dia akan segera menangkapnya. Miroku memberitahu Taito adalah anak yang kuat dan merupakan satu-satunya harapan. Keesokan paginya, Taito bangun dan melihat Athena serta Libel yang sedang mencuci pakaian. Saat itu Rosalie muncul dan terjatuh sehingga pakaian yang hendak dicucinya pun berterbangan. Athena menunjukkan pakaian dalam Taito yang juga hendak dicucinya. Taito pun langsung merebut pakaian dalam tersebut dan berlari menahan malu. Di perjalanan Taito malah menabrak Frau yang juga menggoda pakaian dalamnya. Ia merebut pakaian tersebut dan tercebur ke kolam. Taito terkejut saat seorang gadis ikan muncul di dalam air. Ia kemudian mengetahui gadis itu adalah pemain orgel untuk gereja yang bernama Rezet. Saat melihat Rezet memeluk Taito, Castor menyebut gadis itu menyukainya. Taito juga ditunjukkan Pak Tua yang semalaman mereka lihat. Ia telah kembali menjadi Pak Tua normal yang dipertemukan dengan cucunya. Taito mendengar penjelasan dari Castor tentang Kor dan 3 keinginan yang diberikan kepala surga serta niat dari Kor yang ingin menjerumuskan manusia. Castor memberitahu untuk melindungi orang-orang dari Kor adalah tugas dari gereja. Ia kemudian meminta Taito merahasiakan insiden tentang Kor. Kembali ke Holberg, Mikage akhirnya membuat pilihan terakhirnya, bahwa dia tidak akan mengkhianati sahabatnya. Ia yakin keluarganya akan memahami keputusannya. Di tempat yang berbeda, Taito juga bertekad bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Mikage. Hyuga melepaskan ikatan Mikage dan Ayanami langsung menerjangnya dengan gelombang Zyphon. Di hari besoknya, Castor, Labrador, dan Frau memikirkan keinginan yang diajukan kepada Kor hingga Taito rela menyerahkan jiwanya pada kegelapan.
Labrador meyakini keinginan tersebut adalah sesuatu yang penting untuk Taito. Sementara itu Taito duduk seorang diri memikirkan nasib Mikage. Dia berharap Mikage belum dihukum karena membantunya melarikan diri. Kembali ke benteng Hoburg, Ayanami mengadakan pertemuan dengan Black Hawks, di mana mereka memikirkan bagaimana Taito berhasil melarikan diri. Kembali ke gereja Basberg, Taito melihat para biarawati sedang membawa beberapa barang-barang. Ia mendekati mereka dan menawarkan bantuan. Athena memberitahu itu adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan dan harus mereka lakukan. Ia yakin suatu hari nanti Taito juga akan menemukan pekerjaannya sendiri. Rosalie kemudian menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat peti besar ke kepala sebagai ucapan terima kasihnya atas niat baik Taito. Rosalie berjanji akan membuatkannya makan malam. Setelahnya Taito pergi ke kolam dan bertanya-tanya mengapa semua orang di gereja sangat baik, padahal dirinya hanya seorang budak. Ia merasa mereka semua bersikap seperti itu karena mengasihani dirinya. Razet muncul dari kolam dan mencoba memberitahu Taito sesuatu. Namun Taito tidak memahami bahasa Razet, sehingga gadis itu pun mengubah wajahnya menjadi frau dan menuju ke suatu arah. Taito memutuskan pergi ke sana dan menemukan orang-orang yang sedang beribadah. Ia kemudian mendapat penglihatan masa lalunya di mana ayahnya memasukkan mata Mikhail ke dalam tangannya. Ayahnya memberitahu nama Mikhail memegang sejarah Rax dan suatu hari nanti Taito akan mengerti. Taito menyadari bahwa dirinya adalah pewaris kerajaan Rax sekaligus putra Wellstein. Krum Rax dan pengguna mata Mikhail saat mencoba meninggalkan gereja Basberg, Taito kaget melihat Mikage berjalan ke arahnya. Mikage memutuskan untuk tinggal bersama Taito di gereja. Saat mereka berbicara di salah satu taman gereja, mereka diserang oleh Kor yang dikirimkan Ayanami. Taito melawan Kor tetapi tidak bisa melukainya. Frau muncul dan membersihkan jiwa pria itu dari Kor. Saat malam tiba, Taito mengungkapkan kepada Mikage hubungannya dengan kerajaan Rax. Sementara itu di benteng, Hyuga mempertanyakan alasan Ayanami membebaskan Mikage. Katsuragi mengatakan ia yakin Ayanami tidak melepaskan Mikage tanpa rencana. Kembali ke gereja Basberg, para biarawati mengajak Taito dan Mikage mengunjungi bazar tahunan yang mereka adakan. Taito berkali-kali menanyakan keadaan Mikage. Ia khawatir sesuatu yang buruk terjadi, sehingga dirinya meyakinkan Mikage untuk bercerita. Namun Mikage juga meyakinkan Taito bahwa dirinya tidak terluka. Mereka kemudian mengunjungi toko permen bunga milik Labrador, toko pakaian milik Castor, dan toko daging milik Frau yang memiliki toko daging. Mikage dan Taito terkejut dengan rasa daging bikinan Frau yang ternyata sangat lezat. Saat itulah Rosalina datang sambil membawa sebuah koper berisi hidangan lokal mereka, yaitu wingkop. Namun ketika melihat makhluk yang bergerak-gerak itu, Taito dan Mikage pun langsung mundur dan menolak mencicipinya. Keduanya kemudian bersantai di dekat kolam. Taito menanyakan apa yang dilakukan Mikage selanjutnya. Mikage meminta Taito untuk tidak mengkhawatirkannya. Ia memberitahu dirinya yang masih bisa kembali ke tentara meski tidak membawa Taito. Ia berencana berbohong dan memberitahu Ayanami bahwa Taito tidak ada di gereja. Sementara itu Black Hawk telah diperintahkan untuk menyusup ke distrik 7 oleh para petinggi, karena mereka mendorong para budak yang melarikan diri. Saat para uskup mempersiapkan upacara pembaptisan, Taito berbicara dengan Frau dan mengakui bahwa dia merasa Mikage menyembunyikan sesuatu darinya. Di pintu masuk gereja, Mikage membantu seorang gadis yang keretanya menabrak gereja. Sebelum Mikage dapat membawa gadis itu ke uskup, gadis itu mengungkapkan bahwa dia telah dirasuki oleh Kor dan menyerangnya. Taito datang untuk menyelamatkan Mikage. Tetapi ketika Kor menangkap Mikage, mata Mikhail aktif dan membutakan Kor. Frau muncul dan berhasil mengalahkan Kor. Sementara Taito jatuh pingsan. Saat Taito bangun, dia dan Mikage berbicara sementara para uskup mengawasi mereka. Taito kemudian muncul dan mengajak Mikage bergegas karena pawai akan segera dimulai. Ketika keduanya pergi, boneka Castor yang sedari tadi bersembunyi mengawasi Mikage menampakkan diri. Di tempat yang berbeda, Castor menghampiri Razet dan memberitahu bahwa misi akan segera dimulai. Setelah memakai pakaian biarawati, keduanya pun pergi ke gereja. Suara Razet menggema di seluruh distrik 7 dan menjadi iringan pawai orang-orang yang mengarak patung Seven Ghosts. Saat itulah Mikage melihat seorang bocah yang berambut merah di dekat pohon dan mengingat kelas balik tentang dirinya bersama Taito ketika berada di akademi. Taito muncul dan menyadarkan Mikage dari lamunan. Ia memberikan makanan yang didapatnya dari toko baru Frau.
Mikagi mendapati anak itu masih berdiri di sana dan mencoba memanggilnya. Namun bocah itu kabur dan pergi begitu saja. Bocah tersebut ketahuan mencuri roti dari toko. Tetapi para uskup melepaskannya dan mengalihkan perhatian penjual yang mempergokinya mencuri. Dia memberitahu Taito dan Mikagi bahwa nama bocah itu adalah Taijo. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya pun pergi mencari uang. Sementara itu, para biarawati memainkan drama untuk orang-orang yang mengunjungi gereja. Tetapi Taijo menganggapnya sungguhan dan merusak drama tersebut ketika dia mencoba menyelamatkan Athena. Setelah melihat Libel yang mengacungkan pisau, Mikagi dan Taito pura-pura menjadi aktor dan mengawal Taijo keluar dari lokasi drama. Ayah Taijo kemudian datang dan membawanya pulang. Namun ternyata pria itu telah dirasuki Kor. Eye of Mikhail aktif tetapi langsung berhenti begitu Frau tiba dan mengalahkan Kor. Taijo dan ayahnya pun pulang. Taito, Mikagi dan para uskup menyaksikan mereka pergi. Saat Mikagi memikirkan kembali pilihan yang diberikan Ayanami kepadanya. Keesokan harinya, Taito sedang bersama Mikagi bersantai di kebun bunga milik Labrador. Ketika para biarawati muncul, Mikagi menanyakan tipe gadis kesukaan Taito dan menggodanya dengan kepribadian Rosalina yang ceroboh tapi menggemaskan. Labrador, Frau dan Castro mengamati keduanya dari lantai yang lebih tinggi dan merasakan firasat buruk akan datang. Karena langit tiba-tiba berubah mendung, Mikagi mengajak Taito masuk ke gereja. Namun saat Mikagi mengelurkan tangan, Taito terkejut karena tangan Mikagi terasa sangat dingin. Mikagi dengan cepat melepaskan Taito dan memberitahu dirinya tiba-tiba merasa lelah. Ia beralasan ingin beristirahat dan pergi lebih dulu. Labrador mengungkapkan saat ini Mikagi hanya setengah dari jiwanya, dan ia akan segera kehilangan seluruhnya. Karena Labrador tidak yakin mereka dapat menyembuhkan Mikagi, Castro memutuskan mengirim bonekanya untuk mengawasinya. Mikagi merasa kepalanya seperti akan meledak. Ia mendengar suara yang memerintahkannya untuk membunuh Taito dengan tangannya sendiri. Taito yang melihat Mikagi ambruk ke tanah dan langsung bergegas menghampirinya. Namun Mikagi menghentikannya dan menyuruh Taito tidak mendekat. Mikagi menyadari ia tidak punya pilihan lain dan mengungkapkan keinginan terakhirnya agar Taito membunuhnya. Sebagai kata-kata terakhirnya, Mikagi memberitahu Taito bahwa dia menyayanginya dan selalu menganggap Taito sama pentingnya dengan keluarganya. Ayanami kemudian merasuki Mikagi dan melepaskan satu sayap Kor. Taito dan Mikagi bertarung. Namun Taito mampu menghindari cedera dan melarikan diri dengan bantuan salah satu boneka Castor. Sementara itu di gereja, Castor merasakan bonekanya kehilangan sinyal dan merasakan setengah Kor telah memasuki gereja. Dia pergi mencari Taito yang telah ditemukan oleh Ayanami. Taito memohon Ayanami untuk mengembalikan Mikagi. Tetapi Ayanami memasang kalung janji di leher Taito, sehingga dirinya mencoba untuk bunuh diri dan jatuh pingsan. Dewa Mikhail bangkit dalam diri Taito yang memperlihatkan pupil mata berwarna semerah darah. Ia melihat Ayanami yang mengetahui pria itulah yang memasang kalung janji di lehernya. Mikagi yang dikendalikan oleh Ayanami masih melawan Taito sementara Frau masih dalam perjalanan. Maka Mikhail terbangun dan Taito setengah lepas kendali. Ia menyerang Mikagi, tetapi segera dihentikan oleh Ayanami. Frau akhirnya muncul dan dikenali oleh Ayanami sebagai Zehel, salah satu dari Seven Ghosts. Taito memohon kepada Frau untuk menyelamatkan Mikagi. Namun Frau menyadari jiwa Mikagi telah ditelan sepenuhnya oleh sayap Kor sehingga tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Saat Frau berniat mengayunkan sabitnya, Taito menahannya dan memberitahu Mikagi masih hidup. Tetapi Frau menjelaskan saat ini Mikagi sedang menangis dan kesakitan. Jiwanya akan terus penasaran dan menderita selamanya jika tidak ada yang menyelamatkan. Dengan tubuh Mikagi, Ayanami mengajak Taito yang selalu menjadi orang lemah. Ia menyuruh Taito mendatanganinya untuk balas dendam. Saat sabitnya dekat dengan Mikagi, Ayanami mengambil tindakan dan memotong sebagian sayap Kor. Ayanami berhenti mengendalikan Mikagi. Sementara sayap Mikagi mulai hancur. Layan bulu berterbangan dan Mikagi mulai menghilang. Setelah memberikan Taito pelukan terakhir, Mikagi pun tewas. Sementara itu, Ayanami kembali ke tubuhnya sendiri dan menyadari mata Mikhail yang ada di dalam Taito lah yang menjadi alasan Miroku bersikeras mendapatkannya. Kembali ke gereja, Frau kemudian membawa Taito ke asramanya, di mana Taito mengingat saat Mikagi berteman dengannya dan bagaimana dia membelanya. Di atas ranjang, Taito yang hancur memeluk pakaian Mikagi, sementara Frau membiarkannya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Taito mengunci pintu dan menolak siapapun.
Namun Frau yang baru saja datang sambil membawakan makanan langsung menendang pintu hingga hancur. Taito menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Mikage. Frau mencoba menghiburnya dan memberitahu anak anjing yang merangkak di dekatnya adalah reinkarnasi Mikage. Taito pun langsung memeluk anjing tersebut dan merasa kesedihannya terobati. Frau merayakan kalung yang ada di leher Taito dan diberitahu ayah Namilah yang memasangnya saat bertarung. Ia mencoba melepaskan kalung tersebut dengan gunting, namun kalung itu malah menjatuhkannya. Labrador menjelaskan kalung itu adalah kalung janji yang mengakui tuannya melalui darah dan Frau baru saja membuat perjanjian dengan kalung tersebut. Sehingga dia telah menjadi tuan untuk Taito. Dan jika keduanya tidak bertemu selama 48 jam, kalung tersebut akan meledak. Sehingga mau tidak mau, Taito dan Frau pun harus menjadi lebih akrab. Beberapa waktu berlalu, Taito memutuskan tinggal di gereja. Ia membantu para biarawati membersihkan lorong dan membantu Frau mengantar batu bara ke berbagai lantai. Setelah semua pekerjaan selesai, Taito merenung di kolam dan bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kematian Mikage jika dirinya tidak diperbolehkan membalas dendam. Saat itu Frau dan Castor muncul, menyarankan Taito untuk mengikuti ujian uskup. Jika berhasil lulus, Taito akan mendapatkan free pass yang dapat membuatnya berpergian ke seluruh dunia termasuk distrik kerajaan Basburg. Castor memberitahu ujian akan dimulai 1 bulan lagi dan ia yakin itu adalah pilihan bagus yang dapat diambil Taito. Frau protes karena Castor malah memberikan jalan untuk Taito membalas dendam. Karena tidak ingin berdebat dengan Frau, Castor pun memanggil bonekanya dan meminta mereka membawa pergi Frau. Castor menjelaskan bahwa ujiannya terdiri dari 2 bagian. Ia harus lulus ujian tertulis lebih dulu. Pada awalnya, hal itu tampak mustahil. Tetapi ketika Taito melihat salah satu buku, dia menyadari bahwa dirinya telah membaca semuanya sebelumnya. Castor pun puas dan mengalihkan perhatiannya untuk melatih Taito ke ujian kedua. Ujian kedua menguji kemampuan seseorang untuk menggunakan teknik Xiphon. Ketika Taito tidak maju dengan menggunakan baskul, Castor memberi Taito boneka Frau yang memiliki kecepatan luar biasa. Tetapi meskipun Taito berusaha keras, dia tidak berhasil menangkap boneka itu. Setelah berbicara dengan Labrador, Taito memutuskan untuk mempelajari dan mengungkapkan kebenaran dunia. Saat berkeliaran di aula, Taito melihat seseorang yang mirip Mikage. Namun sayangnya, dia adalah seseorang peserta ujian yang bernama Hakuren Owak. Hakuren melihat lencana ujian di arah Taito dan menunjukkan lencana miliknya. Ia kemudian menyatakan Taito sebagai saingannya. Seorang pria dihentikan di jalan oleh seorang peramal yang mengabulkan 3 permintaan sebagai ganti jiwanya. Pria itu setuju, dan tidak lama kemudian dia mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan serta uang yang melimpah. Namun saat semua keinginannya telah terpenuhi, wanita peramal itu kembali menemuinya dan mengambil jiwanya. Sementara itu, di depan gereja, Taito dan Hakuren saling menyapa dengan hinaan. Taito kemudian menyadari Hakuren yang sangat mirip dengan Suri. Hakuren ini kesal saat Taito menyebut keluarga Owak sebagai keluarga lemah. Ia menahan diri untuk tidak mengejar Taito, serta memberitahu tujuannya datang ke tempat itu untuk bertemu dengan seseorang. Saat Hakuren berbalik pergi, Mikage melompat ke kepala laki-laki itu, sehingga Taito mencoba mengikutinya. Ia berdesak-desakan di antara 2 orang-orang dan menemukan asisten uskup agung bernama Bastien yang sedang melakukan demonstrasi pemusnahan kor pada seorang gadis. Semua orang yang ada di sana memuji kemampuan Bastien yang dapat mengusir kor tanpa melukai gadis itu. Saat demonstrasi selesai, orang-orang bubar. Castor, Frau, dan Labrador muncul. Taito menanyakan tentang teknik yang digunakan Bastien. Castor menjelaskan, Bastien adalah seorang ahli di bidang penyembuhan Xiphon. Meski teknik tersebut tidak bisa langsung menyerang kor yang bergerak dekat, namun bisa membatasi pergerakan kor dan memusnahkannya tanpa melukai pasien. Setelah ketiganya menyemangati Taito dalam ujian, ia melihat Hakuren dan langsung mengambil Mikage. Namun Hakuren salah paham dan menganggap Taito mencoba mengajaknya berteman. Sementara itu, pria sebelumnya yang jiwanya telah diambil peramal berubah menjadi Wars. Namun akhirnya dihancurkan oleh Frau. Para biarawati mengantar Taito ke asrama dan kesal saat mengetahui teman sekamarnya adalah Hakuren. Setelahnya Taito dan Hakuren pergi berlatih untuk persiapan ujian. Mereka bertemu dengan penerima tamu yang memperkenalkan dirinya dengan nama Aldo. Keduanya diminta tanda tangan sebelum memasuki ruangan latihan. Namun tiba-tiba, Aldo berteriak kesakitan dan pingsan. Setelah membawanya ke rumah sakit, Taito dan Hakuren kembali ke ruang latihan.
Hakuren mendemonstrasikan keahliannya dengan baskul yang membuat semua orang terkagum-kagum. Ketika giliran Taito mencobanya, ia ditertawai karena kemampuannya yang tidak bekerja. Pada percobaan kedua, Taito memikirkan Mikage dan memanjiri baskulnya dengan kekuatan yang meledakkan atap tempat tersebut. Mikage. Sekaligus mematahkan baskulnya dan mengejutkan semua orang. Saat diberitahu baskul yang digunakan Taito adalah milik Frau, Hakuren menanyakan hubungan keduanya. Hakuren menjelaskan Frau adalah orang yang sangat dihormati dan memegang rekor nilai tertinggi sepanjang masa dalam ujian uskup. Sementara itu Aldo yang sudah sadar diserang oleh sosok misterius. Tak lama kemudian Aldo ditemukan tewas di luar gerbang gereja. Orang-orang menduga itu adalah pekerjaan Seven Ghost yang tidak bisa memaafkan kejahatan Aldo di masa lalu. Keesokan harinya setelah mendapatkan kembali beberapa ingatan pada malam sebelumnya, Taito pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Di sana ia juga bertemu Hakuren dan Frau. Sebagai upayanya mendekati Frau, Hakuren menyogoknya dengan buku berisi gambar gadis-gadis berbodi aduhai. Namun Besti muncul dan menyita buku tersebut. Sebelum keduanya pergi, Taito bertanya apakah salah satu dari Seven Ghost lah yang membunuh Aldo. Frau menatap Taito tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dan Bastian menjawab bahwa Tuhan menghukum manusia. Taito mencari kamar Frau untuk mengembalikan baskulnya yang rusak, tetapi tidak sengaja mendengar Frau dan Castor membicarakannya. Ia memutuskan kabur dengan kesal. Saat Frau menemukannya, Taito menuduh Frau dan gereja menginginkan kekuatan mata Mikhail. Frau memberitahu Taito bahwa terserah dia untuk memutuskan apa yang akan mempercayai mereka atau tidak, serta memperingatkan Taito bahwa dia tidak akan selalu bisa berada di sisi Taito. Frau kemudian menyebut Vea Cruz dan Taito yang curiga menuntut untuk mengetahui bagaimana Frau mengetahui tentang Cruz. Namun Frau menghindari topik tersebut dengan bersiul dan mengumumkan bahwa sudah waktunya makan malam. Sementara itu saat Castor berjalan di sepanjang koridor, dia merasakan hawa kehadiran yang jahat. Namun tidak mengetahui hawa tersebut berasal dari Kuroyuri yang berhasil menyusup ke dalam gereja. Castor, Labrador, dan Faru berkumpul mendiskusikan sosok misterius dengan hawa jahat yang menantang Castor. Frau menyadari Labrador yang terlihat cemas memikirkan hal itu, sehingga dia memintanya tidak khawatir dan berjanji akan melindungi semuanya. Malam harinya, Taito merenung di luar dan memikirkan hubungan Frau dan ayahnya. Ia kemudian memulai latihan khususnya dengan Castor dan boneka Frau. Sementara Haruse dan Kuroyuri menonton dari kejauhan. Ketika Taito kembali ke kamarnya dan mengganti pakaiannya, Hakuren memperhatikan lambang budak di punggung bawah Taito. Ia merasa bersalah tentang ejekan sebelumnya dan memberitahu Taito alasan dia ingin menjadi seorang uskup. Suatu malam selama sesi latihan, Castor memberitahu Taito sebuah baskul kelas profesional dan Taito dapat menggunakannya. Castor mengundang Haruken untuk bergabung dengan mereka karena dia sudah lama menonton semuanya. Namun Hakuren menolak. Dalam perjalanan kembali ke kamar, Hakuren dan Taito diserang oleh Wars. Tetapi diselamatkan oleh Frau yang datang. Mereka kemudian mengetahui bahwa Wars tersebut adalah Aldo. Sementara itu para uskup gereja mengadakan pertemuan. Mereka menduga bahwa Worsfeld bertanggung jawab atas gangguan baru-baru ini di gereja. Taito dan Hakuren bangun di kamar Frau dan Taito sangat marah pada Hakuren karena mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Taito menyatakan bahwa ketika dia menjadi cukup kuat untuk melindungi Hakuren, dia ingin menjadi temannya. Itu adalah sesuatu yang menurut Hakuren konyol. Kembali ke kamarnya, Frau merenung tentang ramalan Labrador dan keadaan sabitnya. Saat Taito dan Hakuren berjalan ke perpus, mereka berpapasan dengan para biarawati. Taito menyatakan bahwa dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk belajar untuk ujian uskup. Haruse dan Kuroyuri mengawasinya dari kejauhan dan merencanakan serangan mereka. Sementara itu di perpustakaan, Taito mencoba mengambil sebuah buku di rak yang tinggi. Hakuren berniat membantunya, namun Taito langsung melompat dan berhasil mendapatkan buku tersebut. Ia mengatakan dirinya tidak ingin berhutang pada Hakuren. Saat itu Haruse yang menyamar menjadi uskup mencoba mendekati Taito. Namun Castor tiba-tiba muncul dan menahan Haruse untuk menawarkan bantuan. Haruse menjelaskan dirinya dimintai oleh uskup untuk mengantarkan pas kepada Taito Clan. Taito menangkap pas yang dilempar Haruse dan diberitahu pemiliknya adalah Vea Cruz yang menyampaikan pesan agar Taito mengingatnya.
Saat Haruse mendekati Taito, Castor langsung menyerangnya. Ia menjeratnya dengan tali hantu. Sebelum menghilang menjadi kepulan asap, Haruse memperingatkan Taito bahwa gereja itu bukan sekutunya. Frau dan Labrador berlari mendatangi mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Taito kemudian memberitahu kata-kata terakhir Haruse. Mengetahui Taito yang meragukannya, Frau mengatakan ia membebaskan Taito untuk memutuskan gereja sebagai sekutu atau musuh. Hakuran menghibur Taito yang terlihat murung dan bingung. Ia mengatakan meski Taito kesulitan memutuskan hal tersebut, dirinya akan selalu menjadi sekutu Taito. Sementara itu, Castro dan yang lain berkumpul dengan membahas Haruse yang diklaim telah kehilangan setengah jiwanya. Frau kemudian merasakan hawa kehadiran jahat di gereja dan mengikutinya untuk menemukan Kuroyori yang telah memutilasi beberapa tahanan dan menggunakan Wars untuk memaksa mereka melawan Frau. Saat Frau bertarung menggunakan sabit miliknya, Kuroyori menghilang tepat sebelum kedatangan pengawal istana yang menangkap Frau karena memegang bola tipis Vele dan dicurigai membunuh para penjahat. Kembali ke Hobart. Saat Ayanami setuju untuk dikirim ke Anbord, Taito akhirnya memutuskan untuk mempercayai semua orang di gereja. Ia kemudian menanyakan mengapa Haruse mengatakan gereja bukanlah sekutunya. Castor mengungkapkan bahwa Cruz adalah pendeta yang dikucilkan dari gereja. Taito terkejut menyadari ayahnya selama ini ternyata seorang uskup yang dikucilkan dan menanyakan alasannya. Labrador berniat melarang Castor menceritakan kejadian tersebut. Namun menurut Castor, Taito berhak mengetahuinya. Castor mengungkapkan Freya Cruz dikucilkan karena mencuri kotak Pandora dan melarikan diri ke kerajaan Rax. Menyadari Taito yang tidak tahu tentang kotak tersebut, Castor menjelaskan di dalam kotak tersebut terdapat dewa kematian Verloren yang telah disegel lebih dulu dari 1000 tahun. Saat mengalami beberapa kelas balik tentang perang Rax, Taito menolak untuk percaya bahwa ayahnya adalah orang jahat. Castor melanjutkan setelah kotak Pandora dicuri, kerajaan Bersburg menyerbu kerajaan Rax yang merupakan tempat persembunyian Cruz dan membawa kehancuran. Kerajaan Rax mengungkapkan perang itu terjadi karena Cruz mencuri kotak Pandora. Dengan kedua mata di kerajaan Rax, mereka berencana membangkitkan Veloren untuk mendapatkan kelihayan dari seluruh dunia. Meski begitu, cerita tersebut bisa saja sebuah kebohongan yang sengaja dibuat agar kerajaan Bersburg tidak bersalah. Castor mengungkapkan bagaimanapun dirinya yakin Cruz mencuri tubuh Velroren. Tetapi ia sendiri tidak tahu mengapa ayah Taito melakukan hal tersebut. Labrador kemudian menerima pesan dari Bunga dan memberi Castor serta Taito bahwa Frau akan dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Bastian berbicara dengan Uskup Agung Gio tentang Frau. Gio menjawab bahwa jika Frau tidak bersalah, berarti ada pengkhianatan di dalam gereja. Taito pergi mencari Lake Dungeon, penjara tempat Frau ditahan, dan dibantu oleh Razet yang membawanya ke sana. Saat Taito mencoba membebaskannya, Frau menghentikannya, lalu meminta Taito tersenyum untuknya. Taito mencoba tersenyum canggung dan kemudian mengingat saat Mikage mengajarinya cara tersenyum. Melihat Frau menolak melarikan diri bersamanya, Taito kemudian keluar dari saluran air. Hakuran muncul dan memberinya handuk. Malam ini mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki menara tempat Frau ditangkap, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saat Black House bersiap berangkat ke Anward, Taito, Mikage, dan Hakuren tiba di menara. Mereka menemukan tempat itu dijaga oleh beberapa pasukan sehingga Taito menggunakan kekuatannya untuk membuat ledakan sebagai pengalihan. Karena ruangan tersebut belum dimurnikan dan dapat membuatnya menjadi hitam karena bereaksi dengan Wersfrail. Hakuren menyarankan mereka meninggalkan Bar School di luar ruangan. Setelah berjalan memasuki ruangan tersebut, mereka disambut oleh gadis-gadis terbang yang merupakan penjaga jembatan ujian. Namun para gadis itu rupanya hanya bisa dilihat oleh Taito. Mereka memberitahu ruangan tersebut telah dimurnikan sehingga mereka tidak akan menemukan petunjuk apapun. Bastian muncul dan mengetahui keduanya datang ke tempat itu untuk mencari petunjuk menolong Frau. Sedangkan setelah meminta maaf karena bertindak sendiri, Taito menanyakan hal yang sebenarnya terjadi. Bastian menceritakan 7 jiwa penjahat telah ditahan oleh kekuatan kegelapan. Saat masih hidup, siksaan mereka adalah neraka. Namun Wersfrail masih bermain-main dengan jiwa manusia hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Menurut gereja, saat itu Frau tertangkap memegang pisau Wersfrail tanpa pelindung segel. Pihak gereja pun curiga dan beranggapan Frau adalah Wersfrail. Masih begitu, Bastian mengungkapkan dirinya datang ke tempat itu juga untuk menyelamatkan Frau. Ia kemudian memberitahu mereka tentang masa kecil Frau. Setelahnya Bastian pergi mengunjungi Frau di selnya. Beberapa saat kemudian Hakuren menyadari bahwa Braskul mereka tercemar.
Mengetahui hal itu yang hanya bisa terjadi jika Worsfell menyentuhnya, mereka pun curiga bestial adalah Worsfell dan langsung mencarinya untuk memastikan fakta tersebut. Pengawal kerajaan mengejar Taito dan Hakuren, tetapi kedua bocah itu berhasil menghindari penjaga dan memasuki kamar Bastien, di mana mereka menemukan jalan rahasia yang tersembunyi di balik rak buku. Ketika mereka tiba di ujung koridor, mereka disambut oleh Bastien yang segera menyerang keduanya menggunakan words dan mengumumkan bahwa Taito akan dieksekusi karena pengkhianatan atas nama kerajaan Basber. Hakuren tidak terima dengan keputusan tersebut, mencoba menyerang Bastien, namun usahanya sia-sia karena Bastien dengan mudah menjeratnya. Taito menanyakan kebenaran tentang Bastien dan mengetahui pria itu adalah mata-mata gereja yang ditempatkan Ayanami. Bastien menyarankan Taito menyerah dan membiarkan dirinya dilahap Wars jika tidak ingin Hakuren mati. Taito mencoba memberitahu Hakuren tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hakuren merasa janggal karena Bastien bukan seorang Worsfell namun memiliki kemampuan memanggil Wars. Bastien memberitahu Baskel bisa memanipulasi cahaya dan kegelapan sehingga siapapun bisa menggunakan seni Worsfell hanya dengan mengembalikan kitab. Ia hanya perlu menggunakan jiwa para manusia yang tidak berharga. Taito membiarkan Wars Bastien menyerangnya dengan sukarela agar tidak membahayakan Hakuren. Sementara itu, ramalan Labrador menjadi semakin buruk dan dia bersama Castor memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap para penyusup. Kuroyori dan Haruse dari Black Hawks masing-masing menyamar sebagai pendeta dan uskup dengan dua penipu pengawal istana yang menangkap para penjaga. Saat Kuroyori dan Haruse pergi ke Selfrau, Kuroyori menyadari apa yang tidak beres dan Haruse pergi untuk menyelidiki rumah kaca, di mana dia dihadapkan oleh Labrador. Sementara Haruse dan Labrador saling berhadapan. Taito ditahan di sebuah bola yang berisikan banyak wars. Taito dan mata Mikael mulai memperebutkan kendali, yang mengakibatkan beberapa wars memasuki tubuh Taito. Zell tiba di sana dan menyelamatkan Taito serta Hakuren. Ia juga membunuh Bastien dan berbicara singkat dengan Mikael lalu membawa Taito kembali ke kamarnya saat Mikael tidak aktif lagi. Ketika Kuroyori pergi untuk membunuh Frau, tubuh yang ada di sel Frau berubah menjadi salah satu boneka Castor. Castor kemudian muncul dan menggali jiwa Kuroyori untuk bertemu Ayanami yang memanggilnya sebagai Face. Keesokan harinya, Lilam berlari dan meminta Lida bergerak lebih cepat karena misa akan segera dimulai. Setelah misa selesai, keduanya pun pergi ke kolam untuk melatih materi pengetahuan yang akan diujikan. Lilam kemudian mengajak Lida mengunjungi patung Face dan menemukan orang-orang yang berdoa. Sementara itu Castor menggunakan Kuroyori untuk menginterogasi dan menyiksa Ayanami. Saat Ayanami membebaskan Kuroyori, keduanya pun mulai bertarung. Sebuah ledakan memisahkan keduanya dan harusnya menangkap Kuroyori sementara Labrador menangkap Castor. Keduanya pun berhasil melarikan diri. Keesokan harinya di gereja, upacara pemakaman untuk Bastien diselenggarakan. Saat peti diturunkan, Frau mengingat masa lalunya bersama Bastien dan mengirimkan doa untuknya. Setelah upacara selesai, ketiganya berjalan pergi. Athena, Rosalie, dan Libel meminta maaf kepada Frau karena sempat mempercayai tuduhan tentang dirinya adalah Worsfell. Athena mengungkapkan cerita tentang dewa yang turun dari surga dan hidup di antara manusia dengan mengambil wujud pria. Diyakini mereka adalah pelindung gereja yang juga melindungi orang dari kegelapan. Libel merasa satu-satunya alasan Frau yang telah tersentuh pisau Westphal namun tak ternoda karena dirinya adalah Seven Ghost. Pertanyaan itu mengejutkan ketiganya dan Labrador pun dengan sengaja menyenggol Frau yang menjatuhkan koleksi buku mantapnya. Frau pun beralasan buku itu akan digunakan sebagai persembahan. Ia kemudian sengaja menyulut rokok itu di hadapan para biarawati untuk mematahkan dugaan mereka sebagai Seven Ghost. Sementara itu Hakerun bertemu secara dekat dan berbadi dengan mata Mikael saat dia merawat Taito. Setelah Taito bangun, kegelapan di hatinya pun membangunkan kegelapan yang lolos ke mata Mikael. Hakuren hampir tidak berhasil menangkap Taito saat kegelapan menyelimuti mereka. Frau kemudian datang dan mencoba menjangkau keduanya namun gagal. Hakuren tidak terima dengan keputusan tersebut, mencoba menyerang Bastien namun usahanya sia-sia karena Bastien dengan mudah menjeratnya. Taito menanyakan kebenaran tentang Bastien dan mengetahui pria itu adalah mata-mata gereja yang ditempatkan Ayanami. Bastien menyarankan Taito menyerah dan membiarkan dirinya dilahap Wars jika tidak ingin Hakuren mati. Taito mencoba memberitahu Hakuren tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hakuren merasa janggal karena Bastien bukan seorang Worsfell namun memiliki kemampuan memanggil Wars. Bastien memberitahu Baskel bisa memanipulasi cahaya dan kegelapan sehingga siapapun bisa menggunakan seni Worsfell hanya dengan mengembalikan kitab. Ia hanya perlu menggunakan jiwa para manusia yang tidak berharga. Taito membiarkan Wars Bastien menyerangnya dengan sukarela agar tidak membahayakan Hakuren.
Sementara itu, ramalan Labrador menjadi semakin buruk dan dia bersama Castor memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap para penyusup. Kuroyori dan Haruse dari Black Hawks masing-masing menyamar sebagai pendeta dan uskup dengan dua penipu pengawal istana yang menangkap para penjaga. Saat Kuroyori dan Haruse pergi ke Selfrau, Kuroyori menyadari apa yang tidak beres dan Haruse pergi untuk menyelidiki rumah kaca, di mana dia dihadapkan oleh Labrador. Sementara Haruse dan Labrador saling berhadapan. Taito ditahan di sebuah bola yang berisikan banyak wars. Taito dan mata Mikael mulai memperebutkan kendali, yang mengakibatkan beberapa wars memasuki tubuh Taito. Zell tiba di sana dan menyelamatkan Taito serta Hakuren. Ia juga membunuh Bastian dan berbicara singkat dengan Mikael, lalu membawa Taito kembali ke kamarnya saat Mikael tidak aktif lagi. Ketika Kuroyori pergi untuk membunuh Frau, tubuh yang ada di sel Frau berubah menjadi salah satu boneka Castor. Castor kemudian muncul dan menggali jiwa Kuroyori untuk bertemu Ayanami yang memanggilnya sebagai Face. Keesokan harinya, Lelang berlari dan meminta Lydia bergerak lebih cepat karena misa akan segera dimulai. Setelah misa selesai, keduanya pun pergi ke kolam untuk melatih materi pengetahuan yang akan diujikan. Lelang kemudian mengajak Lydia mengunjungi patung Face dan menemukan orang-orang yang berdoa. Sementara itu Castor menggunakan Kuroyori untuk menginterogasi dan menyiksa Ayanami. Saat Ayanami membebaskan Kuroyori, keduanya pun mulai bertarung. Sebuah ledakan memisahkan keduanya dan Haruse menangkap Kuroyori sementara Labrador menangkap Castor. Keduanya pun berhasil melarikan diri. Keesokan harinya di gereja, upacara pemakaman untuk Bastian diselenggarakan. Saat peti diturunkan, Frau mengingat masa lalunya bersama Bastian dan mengirimkan doa untuknya. Setelah upacara selesai, ketiganya berjalan pergi. Athena, Rosalie, dan Libelle meminta maaf kepada Frau karena sempat mempercayai tuduhan tentang dirinya adalah Worsfell. Athena mengungkapkan cerita tentang dewa yang turun dari surga dan hidup di antara manusia dengan mengambil wujud pria. Diyakini mereka adalah pelindung gereja yang juga melindungi orang dari kegelapan. Libelle merasa satu-satunya alasan Frau yang telah tersentuh pisau Westphal namun tak ternoda karena dirinya adalah Seven Ghost. Pertanyaan itu mengejutkan ketiganya dan Labrador pun dengan sengaja menyegel Frau yang menjatuhkan koleksi buku mantapnya. Frau pun beralasan buku itu akan digunakan sebagai persembahan. Ia kemudian sengaja menyulut rokok itu di hadapan para biarawati untuk mematahkan dugaan mereka sebagai Seven Ghost. Sementara itu Hakerun bertemu secara dekat dan berbadi dengan mata Mikael saat dia merawat Taito. Setelah Taito bangun, kegelapan di hatinya pun membangunkan kegelapan yang lolos ke mata Mikael. Hakuren hampir tidak berhasil menangkap Taito saat kegelapan menyelimuti mereka. Frau kemudian datang dan mencoba menjangkau keduanya namun gagal. Taito dan Hakuren mendarat di hadapan Haruse dan Kuroyori. Hakuren mencoba menyadarkan Taito dan menanyakan alasan mereka menangkapnya. Namun dia kemudian mendapatkan pukulan lalu jatuh pingsan. Mereka membawa Taito dan Hakuren dengan menggunakan Hawkzeel. Ketika Haruse dan Kuroyori membahas tentang mata Mikael dan Wars, Hakuren tersadar dan menyerang keduanya. Hakuren dan Taito terlempar dari Hawkzeel dan terjun bebas di udara. Dia mencoba menyadarkan Taito namun sama sekali tidak menerima respons. Saat itulah Frau yang mengendari Hawkzeel muncul dan menyelamatkan keduanya. Frau menuangkan air suci ke wajah Taito dan berhasil mengembalikannya. Ia memberitahu keberadaan Wars yang masuk ke dalam mata Mikael dan meminta Taito memanggilnya, pastinya untuk dihancurkan. Mendengar panggilan tersebut, Mikael muncul dan berbicara melalui tubuh Taito bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan dirinya. Sebuah kapal pemimpin armada udara Ritzbizel muncul di hadapan mereka dan Mikael melihat keberadaan Ayanami di dalamnya. Setelah pertempuran sengit mereka, mata Mikael mencoba menyelamatkan hidup Taito dengan memisahkan diri dan membawa Wars bersamanya. Setelah berpisah, mata Mikael melepaskan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan musuh yang mengancam Taito. Frau memutuskan untuk menyelamatkan Taito dan membiarkan mata Mikael jatuh ke tangan musuh. Taito berkecil hati karena kehilangan mata tersebut. Tetapi Frau berhasil menghiburnya. Beberapa waktu kemudian, Labrador memberi Frau tanaman. Karena Bastian jatuh ke dalam kegelapan, dia tidak terlahir kembali sebagai manusia. Sebaliknya, dia terlahir kembali menjadi pohon Evi. Frau menanam pohon itu di tanaman gereja sehingga Bastian akan bersama mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Taito akhirnya menganggap Hakuren sebagai temannya dan bersiap untuk ujian uskup. Dalam perjalanan menuju ujian, Taito secara tidak sengaja menginjak token kunci yang dijatuhkan salah satu uskup dan memecahkannya.
Saat berkumpul di gereja bersama para peserta lain, keduanya terkejut mengetahui uskup itu adalah kepala penguji ujian yang memperkenalkan dirinya dengan nama Lance. Di benteng Hochburg, para petinggi militer berkumpul untuk menuntut eksekusi Ayanami setelah 2 kapal armada yang dipimpinnya jatuh ke distrik 7. Pemimpin menunjukkan rekaman mata Mikhail dan memberitahu penemuan tersebut berkat Ayanami, sehingga mereka harus berterima kasih. Ia juga menjelaskan dengan kemunculan sang pemilik mata Mikhail, maka cepat atau lambat gereja akan menobatkannya menjadi penerus tahta kerajaan Rax. Pemimpin mengungkapkan bagi orang-orang yang menjadi budak kerajaan Basburg setelah perang Rax, kemudian Mikhail akan menjadi harapan untuk mereka. Sehingga pemimpin memerintahkan orang-orang menyebarkan kejadian tersebut sebagai kesalahan saat penggunaan mata Rafael. Selain itu mereka juga harus menghancurkan sang pemilik mata Mikhail bagaimanapun caranya. Mereka harus bertindak sebelum orang tersebut menjadi ancaman bagi kerajaan Basburg. Di tempat yang berbeda, Lance meminta semua peserta ujian menunggu di ruangan tersebut sampai ujian dimulai. Ia kemudian turun dan berjalan melewati para peserta. Saat berada di sebelah Taito dan Hakuren, ia menaruh ekspektasi besar kepada keduanya. Taito merasa Lance sengaja mengatakan itu karena menyimpan dendam kepada mereka. Hakuren menganggap hal tersebut karena Taito menghancurkan token kuncinya. Seorang penguji berkeliling dari satu peserta ke peserta lain untuk memeriksa baskul. Saat tiba giliran Taito, baskulnya tidak dapat bekerja dan ia merasa itu zeponnya telah terkuras sejak kehilangan mata Mikhail. Taito diajak oleh Wade dan Kale, tetapi Hakuren membungkam mereka. Lida meminjamkan beberapa zaifon miliknya kepada Taito. Ujian pun dimulai dan calon uskup melewati beberapa tantangan. Yang pertama mengatasi rasa takut, yang kedua menguji pengetahuan Alkitabiah, dan yang ketiga adalah berjalan di atas tali. Akhirnya mereka mencapai tantangan terakhir, yaitu memutuskan siapa di antara mereka yang lolos, karena hanya ada satu yang dapat berjalan melewati pintu pemenang. Setelah berdebat satu sama lain, Taito dan Hakuren pun memutuskan untuk berjalan melewati pintu yang kalah. Uskup Lance muncul dan memberitahu solusi tanpa pamrih keduanya membuat mereka lulus. Setelah lulus ujian pertama, Taito dan Hakuren diperbolehkan menonton yang lain bersama penguji Lance di suatu ruangan melalui monitor. Mereka menyaksikan Wade dan Kyle meraba-raba tantangan terakhir sifat serakah Wade yang membuatnya gagal. Juga melihat Liliam dan Lydia yang lolos saat mereka berdua berlari melewati pintu yang kalah. Taito dan Hakuren mengetahui bahwa pria tua yang mereka bantu sebelumnya sebenarnya adalah mantan asisten Uskup Agung yang ikut menilai kemajuan para peserta. Beberapa saat kemudian, Lance mengumpulkan semua peserta yang berhasil lulus dan mengumumkan mereka akan segera maju untuk ikut ujian kedua. Namun sebelum itu mereka dibubarkan dan memberikan waktu beristirahat selama setengah jam. Sementara itu Labrador merasakan ancaman kelam saat militer kerajaan Basburg bergerak menuju gereja. Frau pun memutuskan untuk pergi mengurus mereka. Di halaman gereja, para biarawati menyediakan berbagai hidangan untuk para peserta ujian. Namun begitu melihat yang ditunjukkan adalah semangkuk sup bola mata Wan Ki-hop, keduanya pun tidak berselera mencicipi. Taito dan Hakuren memutuskan pergi menemui Razet. Sepertinya yang disarankan mantan asisten Uskup Agung, dan dia membawa mereka berdua ke tempat perlindungan batin di mana Taito dapat melihat ayahnya. Taito diberitahu untuk tidak pernah melupakan siapa dirinya, yaitu sebagai pangeran kerajaan Rax. Setelah itu mereka bergegas kembali ke halaman tempat Uskup Lance yang tidak sabar menunggu mereka. Bagian kedua dari ujian Uskup ini adalah tantangan untuk menghadapi setan batin mereka di dalam sebuah ruangan. Hakuren berhadapan dengan kor raksasa, sedangkan Taito menghadapi musuh terbesarnya yaitu Ayanami. Bersama Mikage, Taito berdiri di hadapan Ayanami. Mikage yang takut dengan sosok tersebut pun memilih untuk dibalik jubah Taito. Tanpa menunggu lama, Taito pun langsung maju dan menerjangkan serangan demi serangan ke arah Ayanami. Sementara itu di ruangan yang berbeda, Hakuren dihadapkan dengan sosok bertopeng yang mencoba membunuh ayahnya. Labrador bersama Castro berkumpul bersama Lance untuk menonton ujian. Lance mengungkapkan karena para peserta harus melawannya ketakutan sendirian. Maka satu persatu dari mereka pun mulai berguguran. Kembali ke pertarungan Taito. Ayanami memerintahkan Taito menyerangnya dengan benar dan menanyakan alasan Mikage mati. Ia kemudian memunculkan ilusi Mikage yang kesakitan dan hancur menjadi bulu. Ayanami memberitahu Mikage mati karena melindunginya, dan jika Taito menurut untuk menjadi bawahannya, maka Mikage masih akan hidup. Taito mulai marah dan memerintahkan Ayanami menutup mulut. Namun Ayanami menekankan bahwa Taito lah sumber dari penderitaannya itu sendiri.
Taito mendapatkan penglihatan di mana dirinya melihat luka dan rasa sakit yang disebabkannya pada keluarga Mikage. Meski ayah Mikage mencoba memberitahu putrinya bahwa Mikage tewas demi melindungi sahabatnya, adik Mikage tetap tidak terima dan menyalahkan Taito yang menyeret Mikage ke dalam bahaya. Di sisi lain, Hakuren dihadapkan pada ingatan masa lalu ketika ayahnya mengabaikannya. Kor memberitahu karena ayah Hakuren adalah sumber penderitaannya, maka ayahnya perlu mengeksekusinya. Sementara itu Lida berjuang melawan ilusi kerabat yang mencuri kekayaan orang tuanya dan lulus ujian ketika dia menyadari keserakahan orang-orang di sekitarnya yang membuatnya lebih dekat dengan saudaranya. Hakuren juga berhasil lulus ketika dia menyadari bahwa meninggalkan ayahnya tidak akan membuatnya lebih baik. Ketika tampaknya Taito akan gagal, dia menyadari bahwa Ayanami di hadapannya sebenarnya adalah manifestasi dari bagian dirinya yang tidak dapat dia maafkan. Dengan itulah dia juga berhasil lulus ujian tersebut. Frau pergi untuk menjemput Taito saat gereja diserbu oleh tentara kekaisaran. Ketika Taito membuka pintu dan keluar dari ruang ujian, Ayanami telah tiba di gereja jauh sebelum tentara mendarat. Menggunakan sihir hitamnya untuk membengkokkan kenyataan dan memaksa Taito kembali ke awal ujian dan berhadapan dengan Ayanami sekali lagi. Taito bertanya-tanya, apakah Ayanami yang ada di hadapannya adalah ilusi? Tetapi Ayanami mengatakan dirinya adalah nyata. Taito mengatakan dia akan mengalahkan Ayanami sendirian. Sehingga Ayanami pun tidak ingin teman-teman Taito mengganggu. Menggunakan kekuatannya untuk mengirimkan dirinya bersama Taito ke pusat bumi, Ayanami mengatakan itu adalah dunia terakhir yang dilihat oleh Taito. Taito menyerang Ayanami, tetapi Ayanami dengan mudah menangkis serangan tersebut. Saat para uskup mengangkat senjata untuk melawan tentara kerajaan Basber, Frau menyadari bahwa Taito saat ini terhalang oleh sesuatu. Tepat ketika Hakuren datang dan memperingatkannya, tiba-tiba Kuroyuri datang dan mulai melawan Frau. Sementara itu Katsurugi bertemu dengan Lance dan Hyuga dan Konatsu yang mulai melawan Castor dan Labrador pun setelah membunuh mata-mata yang dikirimkan oleh tentara. Sementara itu Ayanami memukuli Taito hingga jatuh. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui perjalanan Cruz. Dia menjepit lengannya ke bawah dengan kakinya. Dan dengan menyakitkan menyelidiki ingatan Taito, tetapi jebakan Cruz menghentikannya. Taito mencoba terus melawan Ayanami, yang terus mengejek Taito karena ketergantungannya kepada cahaya daripada kegelapan. Di pertarungan yang lain, Kuroyori akhirnya memaksa Frau untuk menggunakan sketch. Lance mulai kewalahan. Sementara Castor dan Labrador bertahan melawan Hyuga dan Konatsu. Taito tetap tidak dapat memberikan perlawanan berarti kepada Ayanami, yang mengejeknya tanpa henti, yang menyebabkan Taito marah dan mulai menyerangnya dengan brutal. Tetapi Ayanami dengan mudah menghindari serangan tanpa henti dan senang dengan kemarahan Taito. Dia mengatakan bahwa Taito akan menjadi sumber kegelapan. Taito bergegas ke Mikage dan mendapatkan kembali kendali yang untuk terus melawan Ayanami. Para uskup dan Black Hawk melanjutkan pertempuran mereka. Dengan Frau yang unggul atas Kuroyuri, Katsurugi dan Lance bertarung imbang dan Hyuga dan Konatsu tetap seimbang dengan Castor serta Labrador. Ayanami kemudian memutuskan untuk mengancam Taito dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh semua penghuni gereja. Taito dan Ayanami masih berada di pusat bumi. Ia bertarung dengan Ayanami tetapi tidak berhasil mendaratkan pukulan. Saat mata Mikhail terungkap, Taito menggunakan kekuatannya untuk mengirim semua orang ke kotak Pandora. Ayanami mengamati situasinya dan kemudian memerintahkan Black Hawk untuk mundur. Kedua kelompok mulai bertempur sampai Ayanami memisahkan ikatan dan dia serta Black Hawks lainnya menghilang melalui portal yang dipanggil Kuroyuri. Para uskup dan Taito juga pergi. Frau, Labrador dan Castor menunggu Taito saat dia keluar dari Bridge of Trials dan memberitahunya bahwa dia lulus ujian dan sekarang menjadi uskup magang. Tentunya dengan mentornya yang bernama Frau. Taito mengungkapkan dirinya akan pergi ke Tanah Skill untuk mengikuti jejak ayahnya dan mengetahui kebenaran tentang kehancuran kerajaan Rax. Sebagai mentornya dan mengingat keberadaan kalung janji, Frau memutuskan untuk menemani Taito. Mereka kemudian menaiki Hawkzil dan dengan pemandu bunga Labrador keduanya meninggalkan gereja. Di perjalanan, melalui jalan rahasia yang dibangun untuk Paus dalam keadaan darurat, Kaito melihat seluruh kenangan yang telah dilaluinya. Ia kemudian bertemu Hakuren yang memberitahunya tentang pergi ke tempat yang berharga. Setelah mengucapkan sampai jumpa, Hakuren pun menghilang. Frau mengejek Taito yang terlihat sedih sehingga dia memberitahu kepergian mereka saat ini bukanlah untuk meninggalkan semuanya, melainkan untuk bertemu kembali dengan semuanya suatu hari nanti.
Setelah Hawkzil menembus ujung lorong, keduanya pun telah berada di luar distrik 7. Frau meminta Taito berpegangan erat dan dia menambahkan kecepatan menembus langit senja yang perlahan menggelap. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya lah, biar tambah afdol. Kesan Mimin setelah nonton anime ini lumayan seru dan enak banget buat ditonton, apalagi di waktu rebahan kalian. Tapi bagaimana kalau versi kalian cuy? Kalau kalian cukup terhibur, silahkan like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, biar Mimin semakin semangat untuk membuat alur cerita yang terbaik untuk kalian semua, menghibur kalian semua setiap harinya. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini sedari awal sampai akhir. Pokoknya di tahun yang baru ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan buat para jomblo segera didapatkan jodohnya. Oke lah kalau begitu, sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini cuy. See you in the next video and bye-bye.